Apa jadinya kalau kamu mendengar azan, tapi bukan merasa damai, justru merasa tertampar? Apa yang kamu lakukan kalau selama puluhan tahun kamu yakin satu agama, tapi tiba-tiba hatimu justru terpanggil oleh agama yang dulu kamu anggap asing? Dan bagaimana mungkin seorang aktivis gereja yang biasa berdiri di altar, menyampaikan pesan damai atas nama Yesus, tiba-tiba mengucapkan syahadat di pinggir jalan, sambil menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah? Kalau ini kisah fiksi, mungkin kita akan tertawa dan bilang, "Ah, dramatis banget." Tapi sayangnya, ini bukan fiksi, ini nyata. Ini kisah seorang pria bernama Rudy Hartono L. Namanya mulai ramai diperbincangkan sejak sebuah video berdurasi 6 menit menyebar di media sosial. Dalam video itu, terlihat Rudy seorang pria dengan wajah tegas dan suara dalam, mengucapkan syahadat dengan penuh getaran. Di sampingnya, seorang ustadz membimbingnya, dan di belakang kamera hanya ada diam, tak ada sorakan, tak ada pelukan, hanya hujan rintik dan suara hatinya yang pecah di tengah udara. Tapi kisah ini tak dimulai dari momen itu. Kisah ini dimulai dari kegelisahan yang tak biasa. Rudy dibesarkan dalam keluarga Kristiani yang taat. Dari kecil dia sudah ikut misa, sekolah minggu, hingga akhirnya aktif dalam pelayanan pemuda. Bahkan beberapa orang tua di gereja berharap Rudy suatu hari menjadi pendeta. Tapi siapa sangka, justru ketika imannya dianggap paling kokoh, hatinya mulai bertanya, Tuhan itu satu, tapi kenapa ajaran tentangnya bisa berbeda-beda? Kenapa aku harus percaya sesuatu hanya karena aku lahir di dalamnya? Awalnya, Rudy mencoba menepis pertanyaan itu, tapi seperti nyamuk di malam hari, ia tak bisa diusir, selalu kembali, selalu mengganggu. Sampai suatu hari, dalam sebuah diskusi lintas agama di kampus, ia mendengar satu kalimat dari mahasiswa muslim. Islam itu bukan agama yang memaksa. Bahkan Tuhan pun katakan, tidak ada paksaan dalam agama. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 256. Kalimat itu menghantamnya, bukan karena ia kalah debat, tapi karena ia merasa sedang diberi izin untuk bertanya. Dan sejak hari itu, Rudy mulai membaca Al-Quran, diam-diam, tanpa guru, tanpa pembimbing, tanpa tahu apa-apa soal tajwid, makhraj, atau tafsir. Dia hanya ingin tahu, apakah Tuhan di dalam Islam sama dengan Tuhan yang selama ini ia kenal? Pertanyaan itu bukan pertanyaan kecil. Itu seperti pembuka pintu yang selama ini dikunci rapat, dan di baliknya ada cahaya yang menyilaukan. Awalnya dia merasa bersalah, merasa berdosa, tapi anehnya, setiap kali ia baca, ia merasa tenang. Dan yang paling mengejutkan, dia mulai menyukai suara azan yang dulunya dianggap bising, sekarang justru menenangkan. Dan itulah awal dari segalanya. Ada sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi bisa menghancurkan seluruh bangunan keyakinan seseorang. Kalau aku lahir di keluarga muslim, apakah aku akan tetap jadi Kristen hari ini? Pertanyaan itu menghantui Rudy, bukan karena dia benci agamanya, bukan karena dia muak, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, dia menyadari bahwa keyakinannya bukan sesuatu yang ia pilih secara sadar, tapi warisan. Rudy tidak langsung berpikir untuk pindah agama, sama sekali tidak. Yang ia inginkan saat itu cuma satu, jujur pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu, apa yang membuat orang muslim begitu yakin akan agamanya? Kenapa mereka bisa sholat 5 waktu, bahkan ketika capek, sibuk, dan kadang lapar? Dalam pencarian itu, ia mulai membaca Al-Quran, bukan dengan semangat ingin membantah, tapi dengan rasa penasaran. Setiap malam ia membaca diam-diam, meminjam Al-Quran terjemahan milik temannya, dan menyimpannya di dalam rak buku pelajaran. Ayat demi ayat ia baca, dan semakin dalam ia masuk, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Bukan hanya tentang Islam, tapi tentang dirinya sendiri. Kenapa aku merasa tenang setiap kali membaca surah Al-Ikhlas? Kenapa aku menangis saat membaca kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran? Dan kenapa azan yang dulu aku anggap bising, sekarang terasa seperti panggilan pulang? Pertanyaan-pertanyaan ini tumbuh seperti benih kecil dalam hati Rudy. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran itu berubah menjadi gelisah. Dan kegelisahan itu berubah jadi keresahan.
yang mengganggu tidur. Setiap kali ia mencoba berdoa seperti biasa, hatinya terasa hampa. Setiap kali ia hadir di gereja, pikirannya melayang ke kalimat-kalimat yang pernah ia baca dari Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kata-kata itu menggema di kepalanya, dan anehnya, ia merasa lebih dekat dengan Tuhan saat membaca Al-Quran daripada saat mendengarkan khotbah di gereja. Tapi inilah yang membuat segalanya makin sulit. Rudy tahu, kalau ia teruskan pencarian ini, ia akan menghadapi badai besar. Keluarga, teman, masa depan. Apa jadinya kalau mama tahu? Apa kata teman-temanku di gereja? Apa aku siap kehilangan semuanya demi keyakinan yang bahkan belum aku pahami sepenuhnya? Saat itu, Rudy belum tahu bahwa Allah sedang menuntunnya langkah demi langkah. Ia hanya tahu satu hal, ia tak bisa kembali. Bukan karena ia benci masa lalunya, tapi karena hatinya tak lagi bisa dibohongi. Dan seperti seseorang yang tersesat di tengah hutan gelap, Rudy tak tahu kemana harus melangkah. Tapi ia tahu, ia harus terus maju. Karena jika ia berhenti, maka semua yang ia pertanyakan selama ini akan mati sia-sia. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekedar logika, itu adalah suara hati. Dan suara hati adalah tempat pertama hidayah mengetuk. Pernah nggak sih kamu ngerasa seperti sedang jatuh cinta pada sesuatu yang kamu sendiri nggak mengerti, bingung, takut, tapi rindu? Itulah yang Rudy rasakan. Setiap malam ia membaca Al-Quran dengan sembunyi-sembunyi. Lalu pada pagi harinya, ia menyesal. Ia bukan takut ketahuan orang lain. Ia takut ketahuan oleh dirinya sendiri bahwa dia sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa merombak seluruh hidupnya. Aku bukan orang jahat. Aku nggak bermaksud ninggalin agamaku. Tapi kenapa aku malah merasa dekat sama Tuhan justru saat aku membaca kitab agama lain? Ini bukan krisis kepercayaan. Ini krisis keberanian. Rudy mulai merasa seperti sedang berselingkuh, tapi bukan dengan manusia, melainkan dengan keyakinan. Beberapa kali, dia berusaha menghentikan pencariannya. Dia berhenti membaca Al-Quran selama seminggu dan menjauh dari teman-teman muslimnya. Bahkan, dia sempat membuang semua catatan yang ia buat selama diskusi lintas agama. Tapi anehnya, semakin ia mencoba lari, semakin kuat tarikan hatinya. Kenapa saat aku baca Al-Quran, aku tenang, tapi saat aku berhenti, aku gelisah. Puncaknya terjadi saat ia menghadiri ibadah gereja di hari Minggu. Hari itu pendeta berbicara tenang, kasih Tuhan yang kekal. Tapi di tengah khutbah, yang justru teriang di kepala Rudy adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dia keluar dari gereja dengan kepala penuh kegaduhan, bukan karena ia membenci isi khutbah, tapi karena hatinya seperti ditarik ke arah lain. Kenapa bukan suara pendeta yang aku dengar, tapi suara muazin? Hati-hati, hari-hari setelah itu jadi semakin aneh. Ia jadi sering terbangun di malam hari, bukan karena mimpi buruk, tapi karena seperti ada sesuatu yang menunggu, mengutip dari balik pikirannya. Lalu satu malam, Rudy membuka Al-Quran lagi. Tapi kali ini, dia tidak asal baca. Dia membuka acak, dan yang muncul adalah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran, Surah Al-Qasas, ayat 56. Air matanya langsung jatuh. Dia bukan hanya merasa sedang membaca, dia merasa sedang dibaca balik oleh Tuhan. Aku nggak bisa terus begini. Aku harus pilih. Tapi, apa aku siap kehilangan semuanya? Rudy tahu, jika ia meneruskan ini, ia mungkin akan kehilangan keluarganya, reputasi, bahkan tempat tinggal. Tapi yang lebih menakutkan, kalau dia tidak teruskan, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Dan disinilah pertarungan batin itu makin tajam. Setiap malam, ia melawan rasa ingin bersyahadat. Setiap pagi, ia berpura-pura lupa, tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Dan seperti seseorang yang mencoba menahan nafas di dalam air, semakin lama ditahan, semakin sesak. Rudy sadar, ini bukan lagi soal agama mana yang lebih logis, lebih ilmiah, atau lebih damai. Ini sudah jadi soal, apakah aku berani taat meski harus kehilangan semua yang aku cintai? Dan pertanyaan itulah yang akhirnya membawanya ke sebuah halte di sore hari yang basah, dengan suara azan yang menggema dari masjid kecil di seberang jalan. Azan yang membuatnya tersungkur.
Hari itu 6 Mei 2025. Langit mendung dan udara di Makassar terasa lebih sunyi dari biasanya. Rudi duduk sendiri di sebuah halte kecil. Usai dari sebuah perjalanan yang ia sendiri tak ingat tujuannya. Kepalanya kosong, tapi hatinya sesak, seperti ada sesuatu yang menggantung di tenggorokan, tak bisa ditelan dan tak bisa dimuntahkan. Dan saat itulah azan berkumandang. Bukan azan pertama yang ia dengar, tapi entah kenapa yang satu ini berbeda. Suara muazin dari masjid di seberang jalan begitu pelan, begitu lirih, seperti bisikan. Tapi justru karena lirih itulah terasa menusuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di detik itu, semua suara dalam hidup Rudi menghilang. Suara motor, suara angin, suara pikirannya sendiri. Yang tertinggal hanya gema takbir itu dan detak jantungnya. Entah kenapa, tubuhnya gemetar, tangannya mengepal, dan matanya mulai panas. Kenapa aku pengen menangis? Tangis itu bukan karena sedih, tapi karena seperti bertemu kembali dengan sesuatu yang pernah ia miliki, lalu hilang, dan sekarang ditemukan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Rudi menunduk, air matanya mulai jatuh. Bukan satu, bukan dua, tapi deras. Lututnya melemah, jiwanya runtuh. Ia merasa seperti tidak ada lagi benteng di dalam dirinya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jantungnya bergetar hebat. Ia merasa inilah momen yang selama ini ia tunggu. Bukan saat di gereja, bukan saat khotbah, tapi di pinggir jalan, di bawah langit yang muram, di tengah kota yang tak peduli. Dan seperti seseorang yang sudah lama haus, ia tak tahan lagi. Rudi berdiri, matanya sembab, langkahnya lemah, tapi tekadnya bulat. Ia menyeberang jalan, masuk ke pelataran masjid itu, dan langsung menghampiri seorang ustadz tua yang sedang merapikan sandal. Pak, saya mau masuk Islam. Ustadz itu terdiam, menatap Rudi, lalu tanpa banyak tanya, ia tersenyum. Subhanallah, mari nak, kita bersahadat sekarang. Dan disitulah sejarah hidup Rudi berubah selamanya. Di dalam ruangan kecil masjid itu, dengan kaki basah, baju lusuh, dan wajah penuh air mata, Rudi mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara tercekat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangisnya pecah, sujudnya jatuh. Ia menangis seperti anak kecil. Tapi bukan karena lemah, justru karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bebas. Bebas dari pura-pura, bebas dari keraguan, bebas dari identitas yang dipaksakan. Saat Rudi sujud, ia tidak sedang menyerah, ia sedang bangkit. Dan di dalam sujud itu ia tahu, aku bukan lagi Rudi yang lama, tapi aku juga bukan orang baru. Aku hanya sedang pulang ke rumah yang selama ini telah menunggu. Setelah hari itu, Rudi tidak langsung menjadi ustadz, tidak langsung memakai gamis, tidak langsung hafal surat-surat panjang. Tapi ada satu hal yang langsung berubah. Ia tak lagi hidup dengan 2 wajah. Dulu, ia takut kehilangan cinta keluarga. Sekarang, ia tahu cinta yang sesungguhnya tak akan menghilang hanya karena perbedaan keyakinan. Dulu ia bertanya, apa aku bisa tetap jadi Kristen kalau lahir di keluarga Muslim? Sekarang ia tahu jawabannya. Aku bukan sekedar produk dari tempat aku dilahirkan. Aku adalah hasil dari apa yang aku cari. Keluarganya sempat terdiam saat ia jujur tentang keislamannya. Ibunya menangis, ayahnya hanya duduk menatap lantai. Tapi yang mengejutkan, tidak ada amarah, hanya hening dan air mata. Nak, kata ibunya, selama kamu tetap jadi manusia yang jujur dan baik, ibu akan tetap peluk kamu. Dan di situ Rudi tersadar, hidayah itu bukan hanya tentang berpindah agama, tapi tentang menemukan kebenaran yang membuatmu lebih jujur sebagai manusia. Hidup barunya bukan tanpa tantangan, ada sindiran, ada penolakan, bahkan ada beberapa teman yang menjauh. Tapi untuk pertama kalinya, Rudi berjalan tanpa ragu. Ia tahu betul bahwa dalam sunyi sekalipun, Allah Maha melihat, dan itu cukup. Ia mulai belajar wudhu, belajar sholat, pernah salah arah kiblat, pernah lupa rakaat, tapi tidak pernah merasa sendiri. Karena setiap gerakan sholat adalah percakapan antara dia dan Tuhan yang selama ini ia cari. Dulu aku bicara kepada Tuhan dari jauh. Sekarang aku merasa sedang berbicara langsung kepadanya. Waktu berjalan, ia makin tenang. Dan satu hal yang paling ia syukuri adalah
kini ia bisa hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai apa yang dunia ingin ia jadi. Dan di ujung perjalanan itu, di sebuah malam tenang, ia menulis buku catatannya. Aku mencari Tuhan kemana-mana, tapi ternyata Tuhan sedang menunggu di dalam dadaku sendiri. Aku hanya butuh keberanian untuk mendengarkannya. Dan sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Kalau kamu lahir di keluarga non-muslim, apakah kamu akan tetap jadi muslim hari ini? Atau apakah keyakinanmu hanya hasil warisan, bukan pencarian? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menghidupkan. Karena mungkin hidayah itu bukan soal di mana kamu lahir, tapi seberapa berani kamu mencari kebenaran, meski harus kehilangan semua yang kamu miliki. Dan kalau hari ini kamu berada di titik yang sama seperti Rudi dulu, gelisah, ragu, penasaran, mungkin ini bukan kebetulan, mungkin ini adalah panggilan untuk pulang. Tapi pertanyaannya sekarang, beranikah kamu menjawabnya? Kalau kisah Rudi Hartono L ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bantu sebarkan cerita ini. Mungkin di luar sana ada yang sedang berada di posisi Rudi sebelum bersyahadat, lagi galau, lagi nyari, lagi takut, tapi diam-diam hatinya sedang bergetar. Klik like kalau kamu juga percaya hidayah itu harus diperjuangkan. Tulis di komentar momen yang paling menggetarkan yang pernah kamu rasakan dalam perjalanan imanmu. Dan kalau kamu belum subscribe, pertanyaannya, kenapa belum? Konten seperti ini nggak cuma cerita tentang membuka. Konten ini seperti nggak cuma tentang cerita. Ini tentang membuka ruang dialog, tentang mengenali sisi terdiam dari diri kita yang selama ini mungkin kita pendam. Tekan tombol subscribe sekarang, aktifkan loncengnya. Karena perjalanan spiritual bukan cuma tentang destinasi, tapi tentang siapa yang menemanimu di sepanjang jalan. Dan terakhir, jika hari ini kamu masih bertanya, apakah ini waktuku untuk berubah? Mungkin bukan kamu yang sedang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang sedang menunggu kamu berani datang pulang.